Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkah Rizky dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu terkhususnya di Prodi Manajemen 2A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kami dalam mata kuliah filsafat, yaitu materi pertama yaitu filsafat dalam Islam. Nah, filsafat dalam Islam itu bisa kita umpamakan sebagai hasil pemikiran manusia itu secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, yaitu antara lain seperti alam semesta dan juga manusia berdasarkan ajaran Islam. Baiklah teman-teman, yaitu untuk yang selanjutnya, mengapa disebut sebagai filsafat Islam? Filsafat Islam disebut sebagai religius karena filsafat ini berasal dari ajaran Islam. Tokoh pemikirnya juga dari umat Islam serta yang hidup dengan kebudayaan Islam. Filsafat Islam juga hadir sebagai lanjutan dan pembahasan-pembahasan keagamaan dan teologi yang ada sebelumnya. Baiklah teman-teman sekalian, yang kedua itu menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi sendiri, filsafat itu merupakan ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari untuk semua orang menurut kadar kemampuan kita masing-masing, yang mencakup ilmu ketuhanan atau rububiyah, ilmu keesaan atau wahdaniyah, dan ilmu keutamaan atau fadilah. Semua ilmu-ilmu yang bermanfaat dan sebagai cara memperolehnya, serta bagaimana cara kita untuk mengembangkannya. Al-Kindi juga mencangkupkan tentang apa tujuan kita untuk berfilsafat, yaitu antara lain mencari kebenaran, mencari yang benar. Itu menurut Al-Kindi tidak lain sama halnya dengan yang dipraktikkan dalam mempelajari agama. Kajian tentang suatu yang benar absolut ini bagi Al-Kindi adalah pengkajian konsep untuk Tuhan sendiri, yaitu dikenal sebagai filosof muslim dengan konsep ketuhanan. Nah teman-teman, di sini ilmu filsafat itu didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu dia membahas tentang Tuhan itu mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang satu dalam keasliannya dan juga keabadiannya, tetapi mengalami perubahan. Para filosof mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat, kembalinya roh ke dalam jasad, serta adanya neraka dan surga secara materi. Mereka tidak menjelaskan apakah itu ada benarnya atau tidak. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang pembahasan kami yang terakhir, yaitu filsafat menurut Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa ilmu filsafat itu mempelajari segala yang wujud atau maujudat dan merenungkan sebagai suatu bukti tentang adanya pencipta. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa segala yang ada ini atau sekarang ini yaitu sebagai suatu ciptaan menunjukkan adanya penciptanya. Untuk mengetahui pencipta tersebut, maka kita harus mengetahui ciptaan atau sunat Allahnya dulu. Dan juga beliau memikirkan bahwa filsafat itu meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran. Demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan, karena keduanya itu saling membahas tentang filsafat dan bertujuan untuk tujuan yang sama. Baiklah teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.